Waalaikumsalam. Bu Arum, silakan duduk. Gue, Alhamdulillah sehat Pak. ini monggo ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, bentar lagi kan saya mau lahiran Pak. Saya tuh masih bingung mau pakai KB apa setelah lahiran nanti Pak. Oh, kalau gitu saya akan bantu Ibu Arum untuk bisa memilih metode apa yang bisa Ibu Arum gunakan setelah melahirkan nanti. Iya. Di sini saya menggunakan alat bantu kartu konseling ya Bu ya. Iya. Oke, sebelumnya ini anak pertama nggih. Ini Pak anak pertama. Umurnya udah berapa nih kehamilannya? 32 32 Pak. minggu. Iya. Oke. Pertama, apakah Ibu ingin punya anak lagi setelah ini? Ya tentunya ingin Pak. Oke, kapan itu waktunya Bu? Jalannya? Mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi. Oke, kalau gitu. Nah, di sini saya punya kartu yaitu menjelaskan tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Waktu dan jarak yang sehat untuk dapat hamil kembali setelah melahirkan, setidaknya ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Setelah keguguran, ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali. Kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun. Menjalankan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Wanita yang berusia di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kehamilan memiliki resiko lebih tinggi saat hamil kembali. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Nah, di sini udah jelas Ibu ya? Jelas ya, Nggih. Saya lanjutkan. Tahu nggak Ibu kapan Ibu bisa hamil kembali? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, di sini saya punya kartu kapan Ibu bisa kembali ke masa subur lagi. Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat. Nah, di sini apakah nanti ibu akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya? Ya, rencana mau ngasih secara Oke, apakah ada tambahan makanan tambahan gitu? Makanan tambahan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nggak ada makanan tambahan ya berarti ya. Nah, ibu tahu nggak ada metode apa yang langsung dapat digunakan setelah bersalin? Nggak tahu. Metode KB, nggak tahu ya. Nggak tahu. Sebelumnya yang ibu tahu apa KB itu? Metode Yang KB itu apa tahu aja? tuh pil sama suntik. Pil sama suntik ya. Oke, di sini saya akan jelaskan metode KB yang langsung dapat digunakan setelah bersalin ya Bu ya. Nah, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan. KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan, semasa ibu masih di fasilitas sebelum kembali ke rumah. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan di fasilitas sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas nantinya. Lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih metode jangka panjang untuk digunakan sebelum ibu pulang, sehingga ibu memiliki waktu lebih banyak yang digunakan untuk keluarga di rumah. Paham ya Bu ya? Jadi saya sih usulin kalau ibu tuh memakai kontrasepsi MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi nanti bisa apa ya, efisien segala macam. Jadi ibunya nanti bisa memiliki waktu lebih banyak digunakan untuk keluarga di rumah. Nah seperti itu. Nah di sini saya ada 2 metode KB, yaitu ada implan dan IUD yang mungkin sangat efektif buat ibu nanti setelah melahirkan nanti. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bu ya. Yang pertama saya jelaskan implan. Implan ini ada 2 tipe, 1 batang kapsul dan 2 batang kapsul.
Implan ini merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit, melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Aman untuk ibu menyusui dan bayi. Nah, ibu tadi kan ingin menyusui secara eksklusif. Nah, ini aman untuk ibu dan bayinya juga. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Jadi sebelum pulang ibu bisa langsung dipakaikan, digunakan itu alat implan ini yang langsung dipasang gitu ya. Efek sampingnya mungkin ada bu. Jadi salah satunya yaitu perubahan pada head bulanan, sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Ini mengerti ibu? Cukup paham ya? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, IUD atau bisa disebut alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, bisa disebut spiral di masyarakat umumnya. Nah, di sini merupakan alat kecil, fleksibel, plastik dan mengandung tembaga, mencegah kehamilan selama kurang lebih 8-10 tahun. Nah, kalau misalnya ibu menggunakan IUD ini bisa berjarak kehamilan pertama dan kedua itu 8-10 tahun jaraknya ibu ya. Metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon, dapat digunakan oleh ibu menyusui. Ini juga aman untuk ibu menyusui ya bu ya. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai kurang dari 4 minggu. Jadi kalau misalnya ibu mau pakai IUD setelah melahirkan, ibu harus menunggu sampai 1 bulan lebih ya. Efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama, sedikit kram dan nyeri selama haid. Paham ibu ya segini ya. Oke, nah di sini ada 2 metode KB, implan dan IUD. Nah ibu ketika udah saya jelaskan ada pilihan nggak mau pakai KB apa nih? Mungkin nanti bisa saya diskusikan dulu ya mas. Oh iya siap. Udah kalau gitu intinya saya udah jelaskan metode-metode KB apa yang mungkin baik untuk ibu ya. Nah kalau memang ibu nanti butuh penjelasan lagi atau butuh mau konseling lagi kepada saya, datang aja ke kantor. Gitu ya, paham ibu? Iya paham. Ada yang bisa dibantu lagi? Saya kira cukup sih. Oke siap kalau gitu. Oh iya sama-sama, hati-hati ya bu ya.